Beberapa saat yang lalu memang ada orang yang memberi kesaksian kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya bacaan Injil tadi saya mengambil dari yang singkat saja. Ada kemungkinan untuk membaca yang lebih panjang. Dan kita tahu apa isi dari yang versi yang panjang, dan itu memang dimungkinkan. Yang panjang masih dilanjutkan lagi bagaimana orang yang menerima 2 talenta juga melaporkan kepada tuannya bahwa telah diusahakan dan telah mendapat laba 2 talenta. Lalu yang terakhir yang sebenarnya juga menarik kita renungkan adalah hamba yang menerima 1 talenta. Dia menggali tanah, menyimpan talenta yang tuannya berikan kepadanya, dan ketika dimintai pertanggungjawaban, si hamba yang menerima 1 talenta itu menyerahkan kembali, "Tuhan, aku tahu engkau adalah orang yang kejam, yang bengis, yang mencari keuntungan, dan seterusnya, dan seterusnya." Dan reaksi dari hamba itu marah. "Hai engkau hamba yang jahat, tidak mengembangkan apa yang telah aku berikan kepadamu." Itulah konteks dari bacaan Injil pada hari ini. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan? Banyak hal dari bacaan-bacaan yang pada hari ini kita dengarkan. Saya hanya mengajak 2 poin saja. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita pun menerima talenta-talenta itu. Masing-masing kita mendapatkan talenta dari Tuhan. Apa itu talenta? Kalau mau dibahasakan secara sempurna adalah pemberian Tuhan sendiri, yang segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan itu kita sadari adalah datang dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang mempunyai talenta yang banyak, ada yang sedikit saja. Tetapi tidak mungkin kita mengatakan saya tidak mempunyai talenta. Bohong. Kita semua mendapatkan talenta itu. Oleh karena itu setiap saat juga kita harus menyadari apa yang ada dalam diri kita sebenarnya ini adalah talenta yang harus kita kembangkan. Segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan itu harus kita kembangkan. Tidak boleh kita pendam begitu saja. Beberapa saat yang lalu memang ada orang yang memberi kesaksian kepada kita bahwa apa yang telah diraih selalu dia kaitkan bahwa ini adalah talenta dari Tuhan. Maka saya harus kembangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, maka poin pertama yang saya ajak untuk renungkan dan kita renungkan adalah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa ini penting? Bersyukur adalah sesuatu yang penting. Menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah datang dari Tuhan. Inilah sikap orang beriman. Bahkan kita mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, mempunyai pendengaran adalah datang dari Tuhan. Maka juga kita bersyukur atas semuanya itu. Bersyukur adalah ungkapan yang awal dari seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah.
Kalau kita tidak bersyukur, maka yang ada dalam diri kita hanyalah keluh kesah saja. Kita mengeluh bahwa kita tidak mempunyai ini, kita tidak mempunyai itu. Lalu timbul iri hati terhadap orang lain yang mempunyai, yang memiliki sesuatu yang lebih daripada kita. Orang yang iri hati, orang yang tidak menerima, karena dia tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu juga ada pemberian-pemberian baik dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pertama, kita harus bersyukur atas rahmat yang telah kita terima dari Tuhan sendiri. Talenta-talenta yang kita terima, misalnya juga talenta dalam hidup kita sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk bernyanyi, maka kemampuan itu kita kembangkan. Kita bersyukur, tentunya bersyukur atas kemampuan itu. Kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk juga mengajar anak-anak untuk bernyanyi. Barangkali juga mempunyai talenta, kemampuan untuk masak bagi ibu-ibu, maka itu juga bersyukur bahwa kita mempunyai kemampuan semacam itu. Segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Demikian dalam kitab suci dikatakan. Oleh karena itu apa yang baik dalam diri kita, kita syukur. Kemudian yang poin kedua adalah bahwa apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita tadi diharapkan untuk dikembangkan. Untuk dikembangkan dan tidak disimpan. Dan dikembangkan bukan hanya sekedar untuk diri sendiri. Kita lihat tadi dalam bacaan Injil bahwa si hamba tadi mempertanggungjawabkan, Tuhan, inilah 5 talenta yang Tuhan berikan. Lalu saya membawa 5 talenta sebagai keuntungan labanya. Itu juga diserahkan kepada tuannya. Maka laba bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri, melainkan juga diberikan, dikembalikan kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita terima, kita kembangkan, dan itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Bukan sekedar untuk memperkaya, katakanlah diri kita sendiri, supaya kita menjadi hebat dan seterusnya. Baik, hebat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi dan untuk orang lain. Saya kira 2 poin ini merupakan permenungan bagi kita yang dapat kita kembangkan terus selama sepekan ke depan. Dari bacaan yang pertama tadi juga salah satu bentuk bagaimana mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Digambarkan bagaimana seorang istri dalam keluarga itu mengembangkan statusnya dan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dikembangkan. Dan bacaan yang kedua adalah bahwa ditekankan supaya kita tetap berjuang, berusaha. Keuletan itulah yang akan juga Tuhan berikan kepada kita. Barang siapa yang berusaha akan mendapatkan berkat yang lebih lagi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah pertama kita bersyukur atas talenta kita, atas hidup kita, dan lalu kita kembangkan supaya hidup talenta itu berguna. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.